Oke baik, Bapak Ibu PNS dan pensiunan yang terhormat, jumpa lagi di channel ASN Abad 21, channelnya para ASN Indonesia. Nah, di video kali ini kembali kita akan membahas beberapa pertanyaan dari subscriber ya terkait kenaikan gaji ASN 2025, dan selama ini polanya kita ketahui, kenaikan gaji ASN atau PNS itu disertai dengan keluarnya peraturan pemerintah kenaikan gaji pensiunan ya. Polanya seperti 2024 seperti, 2019 seperti itu, 2015 seperti itu. Jadi kalau polanya tetap sama, maka 2025 kenaikan gaji ASN disertai pula dengan kenaikan gaji pensiunan, seperti itu. Pertanyaan yang pertama adalah seperti ini dari subscriber. Min, pertanyaannya adalah kapan Pak Prabowo akan umumkan kepastian kenaikan gaji PNS? Kan Bapak Prabowo yang akan umumkan, lantas kapan? Oke, disimak sampai tuntas Bapak Ibu. Nah, memang pertanyaan ini banyak di kolom komentar Bapak Ibu. Jadi, betul bahwa Pak Prabowo yang akan mengumumkan kenaikan gaji ya. Jadi memang sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Keuangan, yang mengumumkan kenaikan gaji adalah Presiden terpilih. Oke. Mungkin soal ini Bu, kebijakan untuk gaji PNS Bu, apakah nanti bakal ada kenaikan di tahun 2025? Nanti juga Presiden terpilih akan menyampaikan. Nah, atas pertanyaan ini ya, kapan Pak Prabowo akan umumkan kenaikan gaji PNS 2025? Berdasarkan fakta saat ini tanggal 25 Agustus itu belum ada info resmi dari pemerintah ataupun semacam bocoran begitu. Yang ada saat ini adalah masih ya janji kampanye tim kampanye nasional kemarin menyampaikan mulai Oktober akan tambah gaji guru 2 juta per bulan selama 13 bulan. Jadi kalau kita acuannya ke sini ya kita bisa asumsikan Oktober, tapi secara resmi memang belum ada Bapak Ibu ya. Ini fakta yang harus kami sampaikan apa adanya Bapak Ibu ya. Kenapa kemudian Oktober ya? Karena memang kan Pak Prabowo kan dilantik bulan Oktober. Nah, pertanyaannya apakah di bulan Oktober itu Pak Prabowo akan langsung menentukan sebuah kebijakan, memutuskan sebuah kebijakan, ataukah di bulan-bulan yang lainnya? Kita tunggu update-nya Bapak Ibu. Pertanyaan kedua dari subscriber adalah di kolom komentar, Min, apa saja program Prabowo yang sudah dimuat dalam anggaran 2025? Nah, ini menarik pertanyaannya Bapak Ibu ya. Jadi untuk memahami apa saja program 2025, itu yang kami rangkum di sini ada 8 program hasil terbaik cepat dari Presiden terpilih untuk 2025. Sebagaimana yang sudah disampaikan dalam konferensi pers yang disampaikan oleh Kepala Bappenas Pak Suharto Monoarfa. Apa saja itu? Yuk disimak sampai tuntas. Ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional terkait RAPBN 2025 dalam konferensi persnya kemarin, dan ini resmi ya, konferensi persnya dihadiri oleh beberapa menteri, disiarkan langsung juga di medianya Kementerian Keuangan, dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas, Menteri Pendidikan, Menteri Kesehatan, dan lain-lain seperti itu. Nah, apa saja 8 program hasil terbaik cepat Prabowo yang sudah dipadu-padankan dengan RAPBN 2025. Yang pertama adalah memberikan makanan bergizi sehat untuk 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten kota. Jadi ini tetap menjadi program andalan makanan bergizi sehat yang kita mengenalnya kemarin, program makan siang gratis itu, tapi ini perlu kita garis bawahi, makan siang gratis ini bukan berlaku untuk umum masyarakat, tapi sasarannya adalah para pelajar, termasuk mungkin juga ibu hamil, seperti itu. Yang kedua adalah mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional. Yang ketiga, menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, membangun rumah sakit lengkap berkualitas di tingkat kabupaten kota. Ini tentunya sangat bagus programnya. Yang ketiga adalah keempat, membangun 4 sekolah SMA unggulan di IKN, NTT, Sulut, dan Maluku Utara. Kemudian memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi, kurang lebih 90.000 ruang kelas. Yang kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial, serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Kemudian pembangunan infrastruktur desa dan menjamin penyediaan rumah murah, bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, dan 914.573 unit hunian tapak dan vertikal. Yang ketujuh, menaikkan gaji ASN. Nah, ini yang terkhusus untuk Bapak Ibu ASN, termasuk juga pensiunan. Kenapa? Karena
ketika berbicara kenaikan gaji ASN, maka polanya selama ini itu tetap bersamaan dengan kenaikan gaji pensiunan PNS. Ketika keluar peraturan pemerintah terkait penyesuaian gaji ASN, selalu bersamaan dengan penyesuaian gaji pensiunan. Jadi memang tidak disebut pensiunan, tapi asumsi kami ketika disebutkan ASN ini akan mengarah ke pensiunan, karena kita ketahui selama ini begitu. Kenaikan gaji 2024, 2019, 2015 ya, 2014 juga itu selalu bersamaan kenaikan gaji itu. Bahkan 2024 kita ketahui kemarin pensiunan itu lebih tinggi di angka 12%, sementara ASN aktif 8%. Nah, menaikkan gaji ASN terutama guru, dosen, nakes, penyuluh, TNI, dan Polri secara bertahap. Kemudian yang ke-8, mengoptimalisasikan penerimaan negara. Ini 8 program hasil terbaik cepat Prabowo yang sudah dipadu-padankan dengan RAPBN 2025. Kita berharap kenaikan gaji ASN ini juga tetap mengikuti pola yang sudah ada, disusul dengan di mana ketika gaji ASN naik, pensiunan juga ada kenaikan gaji. Memang di sini ada redaksi terutama guru, dosen, nakes, penyuluh, TNI, Polri secara bertahap, tapi secara teknis Bapak Ibu ini belum ada disampaikan baik dalam bentuk juknis atau seperti apa, belum ada. Yang disebut adalah menaikkan gaji ASN seperti itu Bapak Ibu. Kami akan update informasinya kalau memang ada informasi terbaru dan valid. Hingga selanjutnya Bapak Ibu Menteri, jatahnya kami kurangi tinggal 5 menit. 5 kali 6, 30 menit, karena selanjutnya ada sebagian dari kita perlu berangkat ke IKN. Oleh karena itu kami persilakan Bapak Menteri Bappenas, Pak Soeharto, 5 menit. 5 menit. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama tadi, penduduk Maret 2020, data 0,68 juta dibandingkan pada 2020. Dari sisi 0,33. Tapi yang saya ingin, karena waktunya pendek sekali, saya akan sampaikan pertama soal bahwa rencana kerja pemerintah pada tahun 2025 ini telah padu-padankan dan program hasil terbaik cepat, program hasil terbaik cepat yang dikenalkan oleh Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Secara singkat saja mengenai program hasil terbaik cepat ini yang kami share saja. Tadi sudah disampaikan, pertama misalnya ini yang memberikan makanan bergizi sehat di sekolah untuk meliputi 15,42 juta jiwa di 514 kabupaten kota. Dan yang kedua adalah mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan lumbung pangan desa, daerah dan nasional. Dan ini adalah luas intervensi indeks pertanaman sekitar 50 sampai 80 ribu hektar. Dan luas cetak sawah ekstensifikasi, sawah baru 250. Yang indikasi lokasinya dari Papua Selatan, Sumsel, Kalteng, Kaltara, NTT, dan Lampung. Kemudian menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC dengan sasaran penurunan TB menjadi 272 per 100. Membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten kota. Yang keempat adalah membangun 4 sekolah SMA unggulan di IKN, NTT, Sulut, dan Maluku Utara. Memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi sebanyak kurang lebih 90.000 ruang kelas. Yang kelima, melanjutkan dan menambahkan program kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut yang tahun ini telah mencapai 0,8. Tahun depan adalah targetnya 0%. Kemudian yang keenam adalah pembangunan infrastruktur desa dan menjamin penyediaan rumah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah.
sebanyak 914.573 unit hunian tapak dan hunian vertikal dan 563,1 hektar pemukiman kumuh taskan. Yang ketujuh, penaikan gaji aparatur sipil negara, terutama guru, dosen, tenaga kesehatan dan penyuluh, serta Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia secara bertahap. Dan yang kedelapan adalah mengoptimalisasikan penerimaan negara. Saya kira secara ringkas itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.